Kita akan membuka satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 bagian B. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa antara kebenaran dan kedurhakaan atau terang dan gelap tidak dapat bersatu atau berjalan beriringan karena satu sama lain saling berlawanan. Artinya tidak ada kompromi sedikit pun yang Tuhan kehendaki. Adalah keluarlah kamu dari antara mereka, orang-orang percaya, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Terdapat pada ayatnya yang ke-17 di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Sebagai orang percaya, kita adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Ingatlah, berkompromi dengan dosa hanya membuahkan kegagalan dan kehancuran. Contohnya seperti yang dialami oleh Yosafat. Alkitab mencatat bahwa Yosafat adalah salah satu raja yang memiliki nama baik. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ketiga dan yang keempat. Tetapi di dalam fase hidupnya dia pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu melakukan kompromi. Dikatakan ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. 2 Tawarik pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama. Yosafat yang percaya kepada Tuhan memiliki besan seperti penyembah berhala. Semuanya ini tidak lepas dari upaya iblis. Memiliki besan seorang penyembah berhala adalah kompromi awal yang dilakukan Yosafat. Berkompromi terhadap hal-hal kecil semakin membawa kita berlanjut pada kompromi pada hal-hal yang lain yang tentu jauh lebih besar. Yosafat pun mengizinkan tentaranya berkolaborasi dengan tentara Ahab untuk berperang. Apa yang diminta Ahab dinyatakan begitu saja tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Ketika perang hendak berkobar, Ahab berniat untuk meminta petunjuk kepada Nabi Baal. Tetapi Yosafat mencari Nabi Tuhan meski Mika bin Yimla Nabi Tuhan sudah didatangkan. Namun firman yang disampaikan oleh Mika tidak diterimanya. Banyak yang bisa kita teladani dari kisah Yosafat ini. Tetapi kesalahannya yang utama adalah melakukan kompromi dengan raja yang jahat di mata Tuhan, sehingga membawanya kepada kesukaran demi kesukaran. Jadi penting bagi kita untuk terlebih dahulu memikirkan segala sesuatunya, sehingga kita tidak salah langkah, sehingga memungkinkan kita untuk berkompromi. Kiranya renungan ini semakin membuka hati dan pikiran kita agar kedepannya kita tidak sampai melakukan kompromi sekecil apapun. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Salam Maranatha.